of the majestic rhythm of Labuan Bajo. Baik, selamat malam semuanya, selamat bergabung. Oke, kita akan mulai setelah video yang satu ini ya. Oke, baik, seperti yang sudah bisa dimulai. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di acara webinar Center for Young Scientists. Jadi ini acara untuk menuju ke Lomba Peneliti Belia 2024 ya. Atas nama Center for Young Scientists, izinkan saya mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung di acara ini. Nama saya Shailendra Harahap, saya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengundang Direktur Center for Young Scientists untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Ibu Dr. Monika Raharti. Saya persilakan. Terima kasih Kak Salendra. Ini saya panggil dengan panggilan populernya ya di Peneliti Belia Indonesia, Kak Sai atau Kak Shailendra. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi tadi seperti yang, saya ingin menyapa teman-teman kita semua yang ada di sini, anak-anakku sekalian, Peneliti Belia Indonesia, dan juga Bapak Ibu guru pembimbing yang selalu tidak pernah putus ya membimbing siswa-siswinya dalam membangun riset di tingkat sekolah menengah. Juga apabila ada masyarakat umum yang ada di sini, saya ucapkan selamat malam, dan tentu yang paling istimewa, selamat malam kepada Ibu Mira Sartika PhD. Apa kabar? Bukan Malam, Ibu. Ibu. Mbak Mira, masih muda. Kak Mbak Mira. Nah, Iya, gitu. malam Ibu. Nah, Malam. terima kasih ya sudah hadir di sini. Sama-sama dengan senang hati. Nah, di sini tuh kita ada peneliti belia Indonesia yang tadi seperti dikatakan oleh Kak Sai, kita persiapan untuk ke lomba peneliti belia 2024 yang akan berlangsung di ya. Pak Taufik ada mute dulu. Oke. Jadi lomba ini akan berlangsung di 15 provinsi. Dan dengan mata lomba yang sama ada 10, ada science, ada social science, matematika, fisika, computer science, environmental science, life sciences, kemudian yang social science-nya adalah history, geografi, sejarah, geografi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Nah, 10 bidang ini akan dilombakan secara terpisah masing-masing di 15 provinsi. Ada yang online, ada yang luring. Yang luring ada di 8 tempat di Indonesia, dari Aceh sampai ke Bali. Nah, nanti yang juaranya akan diundang ke nasional, yang akan berlangsung di Tangerang, di UMN, di Gading Serpong. Dan dari nasional tersebut, maka akan dibentuklah tim Indonesia untuk mewakili Indonesia ke lomba-lomba internasional. Jadi sekarang ini sebelum masuk ke lomba
provinsi, kami dari Center for Young Scientists menyediakan webinar-webinar untuk membekali para siswa dan guru dalam menggali ide riset maupun membekali dengan metodologi penelitian, ya, teknik eksperimen, analisis dan lain sebagainya. Nah, hari ini istimewa sekali, bidang sejarah ini akan disampaikan oleh Mbak Mira, dan saya ingin sengaja mengundang Mbak Mira karena istimewa sekali Mbak Mira ini akan membimbing atau mengarahkan kita untuk melihat sejarah dari satu sisi yang lain, yang mungkin tidak terlalu konvensional lagi, dan juga mungkin lebih fokus ke dalam dari mana kita nih sebetulnya, ya, kita di Indonesia ini Origin. mana? Iya, the origin of us, ya, untuk kita semua, dan dikaitkan dengan Indonesia emas pula 2045. Jadi luar biasa, ini sangat penting, dan buat Bapak Ibu guru sekalian, saya kira ini sebuah pesan atau sebuah message yang patut untuk dibawa kepada generasi muda kita di dalam kelas. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar untuk semuanya, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Kak Syai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Monika atas sambutannya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Monika ya. Jadi pembicara kita di webinar pada malam hari ini. Tadi Bu Monika panggil saya Kak Syailendra, jadi saya panggil Kak Mira juga kalau gitu. Biar Baik Kak Sai. sama ya. Oke, baik. Sebelum Kak Mira akan mulai presentasinya, saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae untuk Kak Mira. Saya pengennya bacanya sedikit, tapi saya coba rangkum tetap panjang gitu. Saya coba bacakan sesingkat mungkin. Oke. Baik. Jadi fasilitator kita pada malam hari ini adalah Kak Mira Santika. Saat ini beliau menjabat sebagai chairwoman di Cakra Cultural Foundation. Sebelum menjabat sebagai chairwoman di Cakra Cultural Foundation, beliau juga sempat menjabat di beberapa jabatan di beberapa perusahaan. Saya bacakan salah satunya ada Regional Coordinating Board di Investrade Corporation, kemudian pernah menjabat juga sebagai Regional Coordinating Board di Merit Group Hong Kong, kalau tidak salah, Limited. Kemudian pernah menjabat sebagai Trade Financing Manager di PT Patma Austroduta, dan sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Executive Secretary di PT AT&T, Korean Company, kalau tidak salah. Beliau menempuh pendidikan dimulai dari Bandung, di Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan mendapatkan gelar bachelor degree dari Universitas Terbuka ya, kalau tidak salah. Kemudian melanjutkan studi ke luar negeri, mendapatkan master dan sekaligus doctoral degree dari BIRCOM International University di Spanyol. Kak Mira juga menjabat atau berperan sebagai peer review, kemudian fasilitator dan evaluator untuk beberapa karya tulis. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden RWYC Indonesia. Dan sampai sekarang itu juga sampai sekarang masih ya. Iya. Oke. Kemudian sudah menulis 4 buku, dan hampir sebagian besar bukunya terkait dengan cultural dan civilization. Kemudian sudah menerbitkan belasan research and journal. Kemudian untuk paten dan certification juga saya baca ada lebih dari 20. Jadi nggak bisa saya bacakan satu persatu. Baik, ya itu tadi kurikulum vitae singkat pemateri kita pada malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, saya segera serahkan waktunya kepada Kak Mira. The floor is yours. Silakan Kak Mira. Thank you Kak Sai atas introduction-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam semuanya. Terima kasih telah diundang ke acara ini. Saya juga sangat senang sekali Ibu Monika mengundang saya ke acara sejarah ini. Jadi saat ini seperti semuanya tahu bahwa
Saya akan sedikit sesuai jadwal yang kemarin kita berikan, tema yang kita berikan yaitu Civilization Come from the East and Back to the East. Jadi saya akan sedikit memberikan pandangan baru karena saya sebetulnya S2-nya Ancient History di Madrid itu. Jadi saya ingin memberikan pandangan baru bagaimana melihat sejarah Indonesia waktu itu saya ngambilnya di luar negeri gitu ya. Tapi nggak berpanjang lebar kali ya Kak Sai ya, saya langsung share screen aja gitu ya. Oke. Iya. Jadi tema ini saya ambil karena Civilization Come from the East and Back to the East ini sebetulnya dicetuskan oleh seorang sejarawan yang bernama Gustave de Condray dari Prancis di tahun 1889. Sedangkan kita banyak tahu gitu ya bahwa peradaban itu berasal dari Barat gitu ya. Sedangkan orang-orang Barat sendiri tahu bahwa peradaban itu berasal dari Timur dan akan kembali ke Timur. Ini apa sih maknanya gitu ya pada kita hari ini gitu. Nah, konsep bahwa peradaban berasal dari Timur dan kini kembali ke Timur menceritakan siklis dalam sejarah menekankan kontribusi signifikan budaya Timur terhadap perkembangan manusia. Peradaban Timur kuno adalah pusat dari kemajuan awal dalam penulisan, pertanian, arsitektur, dan pemerintahan yang seperti kita tahu di Mesir, Mesopotamia. Selama ribuan tahun, inovasi bergeser ke Eropa, ke Barat, yaitu ke Eropa dan ke Amerika. Nah, saat ini dengan bangkitnya negara-negara Timur seperti Tiongkok, India, dan negara Asia lainnya, Timur kembali merebut peran sebagai pusat peradaban global. Kebangkitan ini menyoroti pengaruh abadi filosofi dan teknologi Timur, serta menandakan keseimbangan kembali kekuatan global. Nah, pertanyaan paling penting ini, apakah Timur itu termasuk Indonesia? Apakah kita bagian dari come from origin dari civilization? Nah, ini yang harus kita perlu tahu ya. Sejarah panjang Tiongkok dan India telah mendukung kebangkitan modern mereka. Jadi India dan Tiongkok saat ini kembali menjadi negara besar, tapi mereka betul-betul berbasis pada sejarahnya yang ribuan tahun. India saat ini membangun medicine factory itu berdasarkan Rig Veda, buku-buku dari ancient book-nya gitu ya. Nah, haruskah kita kembali ke situ gitu? Itu pertanyaannya. Nah, kita saat ini sedang mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Apakah sejarah kita ini sudah menjadi tulang punggung dalam visi ini? Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan kalau belum, bagaimana sejarah ini menjadi fondasi atau tulang punggung dari Indonesia Emas ini sehingga mempunyai akar yang kuat dalam memajukan Indonesia ke depan gitu ya. Nah, ini yang saya fokus isunya itu adalah sejarah di Indonesia yang belum terlalu fokus kepada sejarah kuno yang ada di Indonesia pada rentang waktu sebelum Masehi. Sepanjang saya tahu sejarah di Indonesia, maafkan kalau jika salah-salah ya, dimulai dari Kutai Kartanegara gitu ya kalau sejarah tertulis itu. Nah, itu awal-awal Masehi kan. Jadi, nah sedangkan sejarah Indonesia sendiri di sebelum Masehi itu belum banyak diceritakan atau diriset gitu ya. Padahal sekarang banyak sekali penemuan-penemuan baru yang memberikan glimpse atau insight terhadap apa sih Indonesia sebelum Masehi itu gitu ya. Karena kalau kita kembali kepada sejarah kerajaan-kerajaan gitu ya, itu banyak sekali dipengaruhi oleh India misalnya, Hindu-Buddha. Jadi fokusnya ke situ. Tapi bukan ke keindonesiaan kita gitu, bukan ke kebudayaan-kebudayaan kita. Nah, itu yang ingin coba kita kuak gitu ya di sini. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu kenapa penting sih tadi kan ini belum fokus nih, belum terlalu fokus kepada sejarah kuno. Nah, sekarang kita harus tahu dulu kenapa penting untuk mempelajari dan menelaah sejarah kuno. Jadi ada beberapa poin nanti yang saya akan ceritakan, tampilkan di sini. Kenapa penting? Jadi pentingnya mempelajari sejarah kuno. Yang pertama, pemahaman tentang asal-usul peradaban. Tadi seperti Ibu bilang, eh, tentang origin gitu ya. Kita kadang-kadang tidak bisa bertanya tentang origin kita. Multicultural places dan ini keunikan kita ini sebetulnya berasal dari mana? Bukan hanya origin gitu ya. Sejarah kuno memberikan wawasan tentang bagaimana peradaban manusia pertama kali muncul dan berkembang. Kita dapat mempelajari bagaimana masyarakat asal membentuk sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Pembentukan identitas budaya ini juga penting. Tadi saya suka sekali dengan videonya Ibu Monica yang dimulai dari Labuan Bajo. Jadi mulailah cerita-cerita itu seperti itu dari lokal. Nah, itulah cerita-cerita genuine dari Indonesia gitu yang kita akan harus rangkai bersama. Banyak budaya dan identitas nasional yang berakar pada sejarah kuno. Tadi juga diceritakan di dalam video itu adalah bukunya Mystics, buku ancient book gitu ya. Nah, itu yang harus kita cari, ancient book dari setiap budaya lokal kita ini yang harus kita kedepankan, harus kita angkat, dan ini menjadi fondasi Indonesia emas nanti. Inilah identitas budaya kita, bukan zaman kerajaan saja, bukan prekolonial saja gitu ya, tetapi jauh ke dalam jiwa atau ke dalam roh dari masyarakat Indonesia sendiri yang multicultural ini. Pemahaman terhadap sejarah kuno membantu masyarakat mengenali dan menghargai warisan budaya mereka sendiri serta memahami identitas nasional mereka. Nah, identitas nasional kita berbeda dengan negara lain karena kita multicultural, jadi identitas nasional berasal dari identitas lokal yang harus kita angkat, lalu bersama-sama kita merekonstruksi menjadi identitas nasional gitu ya. Yang ketiga adalah fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa sejarah kuno menjadi fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi? Sejarah kuno adalah masa di mana banyak penemuan dan inovasi awal terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun filsafat. Banyak sekali konsep dasar dan prinsip yang masih digunakan hingga kini berasal dari masa kuno. Yang tadi saya cerita, medicine di India itu kembali ke Rig Veda. Jadi factory-factory dari obat-obatan di India sudah kembali ke zaman sejarah kunonya. Nah, haruskah kita menggali sejarah-sejarah kuno kita lagi untuk pengetahuan dan teknologi? Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Menghargai keanekaragaman budaya, nomor 4, dengan mempelajari berbagai peradaban kuno dari seluruh dunia, kita bisa lebih menghargai keanekaragaman budaya dan memahami bagaimana interaksi antar berbagai budaya telah membentuk dunia kita saat ini. Jadi selain kita juga mempelajari budaya Indonesia, alangkah baiknya juga kita mempelajari peradaban-peradaban kuno yang ada di luar. Jadi rekonstruksinya jelas dan positioning dari Indonesia sendiri dalam peradaban-peradaban dunia tersebut, khususnya di zaman kuno itu terlihat gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat sedikit itunya. Nah, nomor yang kelima adalah memahami perubahan dan kontinuitas. Sejarah kuno menunjukkan bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat, bagaimana beberapa aspek kehidupan manusia tetap bertahan selama ribuan tahun. Ini membantu kita memahami dinamika perubahan sosial dan budaya. Jadi banyak sekali sebetulnya budaya-budaya di dunia lain itu atau di negara lain itu sudah hilang. Tapi di negara kita semuanya banyak yang terjaga. Jadi seolah-olah kita ini living culture of the world. Jadi masih multicultural, masih memegang teguh semuanya. Nah, ini memahami perubahan dan kontinuitas. Apa yang berubah dan apa yang terus berlanjut hingga kita bawa ke masa depan gitu ya. Nomor 6 yaitu adalah inspirasi untuk kreatif inovasi. Banyak cerita mitos dan pencapaian dari masa kuno yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi seni, sastra, dan inovasi modern. Saya kasih contoh satu adalah Manasa, masyarakat naskah kuno Indonesia Nusantara, sekarang mulai menganalisa semua transkrip-transkrip kuno yang dari lontar-lontar itu dijadikan komik, bahan inspirasi untuk komik-komik masa kini, dan juga mungkin kartun dan juga cerita berantai itu berasal dari lontar-lontar yang sudah dialih bahasakan oleh ahli-ahli piloloh gitu ya. Jadi itu salah satunya sejarah pentingnya mempelajari sejarah kuno. Kita benar-benar mempunyai roots gitu ya. Dengan memahami sejarah kuno, kita tidak hanya menghormati warisan nenek moyang kita, tetapi juga memperoleh pengetahuan yang genuine, yang dapat membantu kita membangun masa depan yang lebih baik. Jadi kita membangun diri kita sesuai dengan akar budaya kita sendiri. Itu juga yang paling penting ya. Sampai di situ, jadi kita lihat kembali ya bahwa kenapa harus mempelajari sejarah kuno, karena untuk mengetahui asal-usul peradaban, pembentukan identitas budaya, serta perubahan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Saya sekarang saat ini sedang meneliti tradisi lisan dari Indonesia untuk dijadikan bahan personalized medicine di masa depan gitu ya. Jadi betapa kayanya sebetulnya sejarah kuno Indonesia ini, menghargai keanekaragaman budaya, memahami perubahan dan kontinuitas, serta inspirasi untuk kreativitas dan inovasi di masa depan. Jadi itu kira-kira saya akan memfokuskan pentingnya sejarah kuno ke depan gitu ya.
Nah, sejarah di Indonesia masih terpaku pada paradigma-paradigma lama yang sebetulnya sudah banyak ada pembaharuan dan paradigma baru melalui penemuan-penemuan di bidang disiplin ilmu di luar sejarah seperti geologi, genetika, dan lainnya. Saya akan memberikan beberapa contoh, ada penemuan-penemuan sebetulnya bukan baru juga, tapi paradigma baru yang ditemukan oleh para saintis ya, para ahli antropologis, para ahli sejarah di luar negeri tentang sebetulnya glimpse tentang keindonesiaan kita gitu ya. Ini salah satunya Hoabinian culture. Jika Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa lihat, Hoabinian period itu memang terkenalnya ada di Vietnam ya. Tapi sebetulnya itu rentang dari Hoabinian period itu ada 13.000 tahun sampai 3.000 itu sampai Sumatera. Jadi kalau kita tahu bahwa orang-orang Sumatera bilang bahwa mereka berasal dari Yunan, nah sebetulnya tidak literally berasal, tapi pada zaman itu adalah satu peradaban culture yang cukup besar, Hoabinia namanya, itu berada meliputi Sumatera, Thailand, Vietnam, dan Laos gitu ya. Jadi ini yang harus perlu kita tahu, bukan hanya lokal, tapi juga rentangan di dalam regional kita sendiri. Ini satu penemuan dan pembaharuan baru supaya kita ini mungkin belum banyak diteliti juga. Nah, ini makanya saya tampilkan di sini supaya kita lebih jauh meneliti tentang Hoabinian ini, kaitannya dengan masyarakat Sumatera dan bagaimana kita juga bisa menjadikan ini sebagai satu diplomasi budaya ke depannya dengan negara-negara yang dulunya adalah satu culture, yaitu satu period atau satu Hoabinian culture dengan kita. Ini salah satunya masyarakat Sumatera ya. Maaf kalau saya terlalu cepat gitu ya, mungkin ya boleh di stop dulu nanti. Ini penemuannya yang pertama. Yang kedua saya akan tampilkan ini, Nusantao Maritime Trading Network. Saya tidak tahu apakah teman-teman atau Bapak dan Ibu sudah pernah tahu bahwa Soleim, salah satu American archaeologist itu pernah memberikan satu hipotesis bahwa adanya Nusantao Maritime Trading Network jauh sebelum eh, Eropa masuk ke Indonesia, yaitu jauh sekali, itu even 7.000 tahun yang lalu. They reached the North Papua, as stated by American archaeologist William Solem, that there is a Sandan settlement inhabited by migrant people, which is part of the whole network of island and coastal maritime trade across the Pacific Ring and the island of Southeast Asia from 7,000 years ago until now. Solem called this maritime culture as Nusantao. Ini saya kasih glimpse aja untuk sebetulnya nanti dicari di Google atau dimanapun juga apa sebetulnya Nusantao Maritime Trade Network. Ini berkaitannya dengan Austronesian. Kita selalu dibilang bahwa masyarakat Jawa atau masyarakat Indonesia berasal dari Austronesia gitu ya. Memang Austronesia tapi berasal dari Taiwan, out of Taiwan gitu. Nah, ini juga kita harus banyak menelaah kembali gitu apakah betul kita dari Taiwan ataukah zaman sebelumnya kita sudah bermigrasi ke Taiwan gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat bukti-bukti lain membuktikan sebaliknya. Nah, ini yang saya mungkin menginformasikan adanya penemuan-penemuan yang sungguh sangat interesting untuk kita bahas. Kebetulan kebenaran dan ini memang masih relatif, tapi ini sangat-sangat penting sebagai insight dari sebetulnya apa Indonesia di zaman kuno ini harus kita teliti kembali gitu ya. Kalau dulu William Solem, mungkin seterusnya nanti kita ambil penelitian ini kita bawa ke Indonesia dan kita teliti di Indonesia siapa sebetulnya Nusantao Maritime Trading Network ini gitu ya. Itu isi yang idenya ya. Adik-adik yang anak SMP juga SMA ini memang mungkin agak-agak baru ya buat adik-adik semua, tapi saya harap sejarah itu sebetulnya seluas ini gitu ya. Jadi sejarah itu sangat menarik, apalagi sejarah Indonesia yang kata orang-orang bule itu atau Western itu bilang bahwa itu baru tip of the mountain yang baru dibuka. Sebetulnya masih ada di bawah sejarahnya yang sangat besar. Nah, itu adalah tugas kita semua untuk menguaknya dan untuk menopang kita dalam kemakmuran ke depan, ke masa depan gitu ya. Yang ketiga adalah jadi zaman sekarang ini penelitian sejarah bukan hanya saja dari cerita tertulis, tetapi ini salah satunya dari dental karakteristik. Jadi salah satunya dari kedokteran gigi gitu ya, dental karakteristik bisa digunakan untuk menemukan juga sejarah. Jadi populasi di Mesoamerika tahu kan di Amerika Selatan, di Amerika Tengah dan Selatan, Meksiko, Peru, Brazil, Argentina di situ ya. Nah itu giginya itu terdapat karakteristik Sundadon gitu ya.
Jadi ancient civilization atau di Mesoamerikan itu karakteristiknya Sunda Dontis. Berarti kita tahu bahwa orang-orang Indonesia zaman kuno itu telah bermigration sejauh ke Amerika Selatan gitu. Jadi bukan hanya Columbus yang menemukan Amerika gitu ya, kita bisa bilang eh, orang-orang Indonesia atau orang-orang ini yang berkarakteristik Sunda Don ini sudah jauh sebelum Columbus datang ke Amerika dan sekarang menjadi populasi salah satunya populasi di Amerika Mesoamerika gitu ya. Sama juga dengan di Jepang gitu Jomon people itu, jika teman-teman tahu coba cari lagi apa sih Jomon people. Jomon people itu adalah ancient Japanese ya yang tinggal di Okinawa, namanya Ainu sekarang. Nah ini juga karakteristiknya Sunda Dontis. Jadi kita bisa tahu bahwa sejauh itu nenek moyang kita zaman itu bermigrasi, tapi memang rekonstruksi ceritanya belum lengkap. Nah, inilah tugas kita semua. Kenapa Sunda Dontis ada di Jepang, kenapa Sunda Dontis ada di Mesoamerika. Inilah makanya saya hadirkan di sini supaya menjadikan satu bahan pertimbangan buat kita semua. Riset ke depan ini banyak sekali interesting study tentang ancient of Indonesia gitu ya. Yang keempat adalah tentang the spread of Javanica rice karakteristik. Jadi saya menemukan dalam riset saya bahwa di awal-awal peradaban itu di Taiwan dan di Filipina itu semua rice-nya itu Javanica, not Japonica, and that this rice not only came from Indonesia but continue to the Philippines and Taiwan to Japan. Jadi kita tahu bahwa even agriculture itu rice-rice yang paling tua ada di Taiwan dan di Philippines itu termasuk di Jepang itu berasal dari Javanica. Ini ditulis oleh Solem juga dan yang diperkuat oleh Hudson. That spread of rice agriculture is along the Japanese coast of the sea during early Yayoi time was through the agency of a maritime culture. Maritime culture itu yang tadi, maritime Nusantara Maritime Trading System Network ini. Jadi ini pembaharuan-pembaharuan dari penemuan yang mungkin menarik untuk kita mengetahui sejarah kuno Indonesia, baik di Sumatera, Austronesian, Sunda Don karakteristik, dan juga agriculture dari agriculture kita. Kita one of the oldest juga karena Subak saat ini di Bali menjadikan salah satu UNESCO menjadikan salah satu warisan budaya ya karena keunikannya yang hanya satu ada di dunia. Jadi kita boleh berbangga sebetulnya our ancient civilization, our ancient ancestor gitu ya sudah sejauh ini berjalan dan kita tinggal meneruskan saja dan menguak gitu ya sejarah mereka sebetulnya melalui berbagai bidang ilmu. Nah sekarang dari tadi sejarah kuno, kita sekarang sedang visi gitu ya, visi Indonesia Emas 2045. Kita ingin menjadi negara maju atau paling tidak negara yang makmur ya, masyarakat yang makmur, sejahtera dan berpengaruh di tingkat global pada tahun 2045 ini. Nah ada kaitannya dengan sejarah apa sih gitu ya? Bagaimana sejarah bisa membantu atau menopang kuatnya Indonesia Emas ini dan bahkan menjadi arah dari pembangunan Indonesia Emas ke depan gitu ya seharusnya menjadi arah karena kita sudah tahu sejarah kuno kita. Jadi saya persingkat di sini menjadi advancement level of civilization. Apa sih itu ya advancement level of civilization? Jadi kalau kita mempelajari sejarah dan arkeologi itu ada 4 core element of the tingkat kemajuan suatu peradaban itu diukur oleh 4 faktor core element, 4 core element. Salah satunya agriculture, long distance trade, occupational specialization, dan urbanism. Jadi kalau kita lihat tadi, dari keempat tadi, agriculture, jelas Indonesia one of the first, if not the origin of the agriculture, karena Javanica tadi, paling tidak di Southeast Asia dan Asia ya. Long distance trade, salah satunya Maritime Nusantara Trading System tadi, network tadi yang jauh sebelum bangsa lain melakukan long distance trade. Kenapa long distance trade menjadikan tingkat kemajuan? Karena satu bangsa tidak mungkin melakukan long distance trade jika mereka tidak makmur dulu di dalam negerinya. Jadi dari adanya Nusantara Maritime Trading Network kita bisa lihat bahwa pada saat zaman itu, entah 5.000 atau 7.000 tahun lalu, Indonesia cukup makmur sehingga bisa melakukan long distance trade tersebut. Occupational specialization itu adalah keahlian-keahlian, bidang keahlian. Bisa tercermin dari berbagai macam artefak, berbagai macam budaya, kreasi, inovasi, dan creativity, serta monumental building.
di Indonesia salah satunya banyak sekali ada Borobudur misalnya, terus ada banyak sekali juga termasuk juga batu-batu yang sangat ancient gitu ya. Dan urbanism kita bisa lihat dari negara Kertagama mungkin ya, bagaimana di zaman 1200 itu pada saat Eropa dalam keadaan Dark Ages atau Middle Age, mereka dalam keadaan sangat-sangat Dark Ages, kita sudah membangun satu urbanism atau tata kota dan tata pemerintahan yang sangat terstruktur di negara Kertagama tersebut. Jadi jika kita melihat gitu ya sejarah kuno dan visi Indonesia Emas, kita memang seharusnya sudah menuju ke sana. Cuma kita belum memfokuskan diri kita, sejarah kita untuk membantu kemajuan peradaban kita. Tapi ini baru awal sekali gitu ya. Jadi saya minta juga di sini para audiens dan juga para guru, para murid-murid untuk mulai gitu ya, bahwa sejarah itu sangat mengasihkan, tapi sejarah itu harus punya tujuan, yaitu untuk memberikan masa depan yang lebih baik, bukan hanya mempelajari sejarah, kita hafal semua tempat atau semua tanggalnya gitu, enggak begitu, tapi kita mampu merekonstruksi sejarah manusia, kita bisa mempelajarinya dan kita bisa memberitahu ini yang salahnya di mana dan kita memperbaikinya di mana. Itu salah satu tujuan mempelajari sejarah. Jadi ya. Nah, sejarah dalam kaitannya dengan Indonesia Emas, saya persingkat sedikit supaya lebih mudah nanti risetnya gitu ya. Kita fokus kepada pertanian, perdagangan jarak jauh, spesialisasi pekerjaan, artifak-artifak, dan monumental building, dan urbanism. Tapi di mana nih kita? Kita lihatnya di setiap local history aja. Jadi kalau ada misalnya di Jawa Barat atau di Jawa Timur, local-local itu etnis atau culture-culture itu banyak sekali menyimpan banyak sekali pertanian, cara-cara pertanian yang sangat bijaksana ya, pertanian yang sustainable, perdagangan jarak jauh juga yang sudah dilakukan oleh orang bangsa-bangsa Maluku mungkin pada saat itu atau orang Bugis. Nah, ini yang harus kita pelajari kembali. Sekarang saya tahu adalah jalur rempah sedang diangkat lagi oleh Kemendikbud untuk menjadikan satu jalur perdagangan jarak jauh. Nah, itu pun udah salah satu bukti dari advancement level of peradaban Indonesia pada saat paling tidak sebelum sebelum Eropa masuk ke Indonesia. Jadi kita sudah melakukan long distance trade melalui kita mengetahui jalur rempah itu gitu ya. Jalur rempah sedang di tracing kembali, sedang direkonstruksi kembali oleh Kemendikbud untuk menjadikan satu aset gitu ya, satu aset bahwa kita sudah mampu melakukan hal itu dan kita akan kembali menjaring network itu di zaman hari ini gitu, di era-era hari ini gitu. Spesialisasi pekerjaan, artifak dan monumental building, bisa juga riset dengan cara artifak-artifak atau monumen atau menjaga melestarikan bangunan-bangunan di Indonesia udah sangat-sangat luar biasa ya bagusnya dan uniknya, seperti contoh rumah adat gitu ya, tidak ada di dunia yang rumah adatnya sebanyak Indonesia gitu. Itu saja sudah menjadikan kita pelajaran rumah adat, cara membangun rumah adat di satu provinsi, satu budaya saja, itu sudah menjadikan knowledge, teknologi, dan segala kearifan lokal, sustainability, udah banyak sekali gitu. Jadi kita kembali kepada roots kita, spesialis pekerjaan kita lestarikan dan juga kita eh, transformasi kepada kemajuan dan untuk kebutuhan kita hari ini gitu ya. Tapi basisnya adalah tetap roots dari akar budaya kita. Itu yang bisa dijadikan riset nantinya juga, salah satunya juga urbanism. Bagaimana sebetulnya mengatur tata kota Indonesia ini, atau setiap kota mungkin bisa berbeda-beda, setiap group of culture di etnis-etnis di Indonesia mempunyai cara-caranya sendiri. Nah, ini yang harus diangkat kembali karena ke-sustainability-nya mereka tuh sudah lebih mengetahui. Saya tahu salah satunya di Cigugur gitu ya. Di Cigugur itu ada salah satu eh, satu etnis Sunda, Sunda Wiwitan juga salah satunya, tetapi mereka mempunyai sistem-sistem yang sangat-sangat sustainable gitu. Jadi seperti kalau dalam satu kotanya itu, jadi seperti kalau misalnya anak-anak kecil itu pada saat mereka puberti, mereka harus menanam pohon. Pohon ini mereka akan tebang nanti pada saat mereka menikah. Begitu mereka menikah, jadi sejak sejak awal itu, nah itulah struktur urbanisasi atau struktur masyarakat kita itu sebetulnya bisa mengikuti hal itu dan menjadi lebih sustainable gitu ya. Itu sebetulnya yang harus kita pelajari untuk membangun visi Indonesia Emas 2045. Nah, sekarang riset sejarah ke depan dari semua tadi gitu ya, kita ulas sedikit dulu.
bahwa berdasarkan penemuan-penemuan baru ini, kita juga memasukkan sejarah kuno ke visi Indonesia Emas, dan 4 tingkat kemajuan yang harus kita fokuskan, yaitu pertanian, perdagangan jarak jauh, spesialis pekerjaan, dan urbanisme gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih Mbak kalau misalnya kita memulai riset ya? Nah, riset sejarah tadi isu atau pertanyaan yang muncul dari kejadian atau fenomena masa lalu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, dalam sejarah itu yang paling penting itu what the question. Jadi jika kita mengajukan pertanyaan yang salah, kita akan mencari ke tempat yang salah dan itu tidak akan. Jadi itu penting sekali definisi masalah. Jadi isu yang atau pertanyaan yang muncul dari kejadian atau fenomena. Sebenarnya apa yang teman-teman ingin tahu dulu dalam sejarah, bisa itu mungkin dari sejarah teman-teman sendiri, keluarga, atau misalnya kota, atau misalnya itu pertanyaan yang dalam sejarah itu pertanyaan yang diajukan itu harus betul-betul penting karena itulah adalah jalan kita mencari. Kita kan seperti detektif ya. Sejarah itu seperti detektif. Jadi kita akan mencari itu melalui pertanyaan dari pertanyaan satu ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pastikan the right question yang keluar untuk mencari sejarah itu definisi masalah dulu ya. Yang pentingnya masalah itu menentukan fokus penelitian, makanya nantinya memberikan arah dan memperjelas tujuan penelitian sejarah. Jadi definisi masalah, misalnya teman-teman mau cari bagaimana agriculture pertama di mana, misalnya di Bali. Bali itu bagaimana itu. Nah, itu yang karena untuk menopang bagaimana juga, karena dengan mengetahui sejarah pertama agriculture di Bali, kita akan tahu bagaimana juga melestarikannya gitu. Jadi menentukan fokus penelitian, memberikan arah, dan memperjelas tujuan penelitian sejarah. Ini yang riset sejarah ke depan itu diharapkan begitu. Tetap lokal, tapi ini mempunyai impact untuk keberlanjutan yang lebih luas. Keberlanjutan, jadi basisnya tetap isu-isu dari yang paling terdekat dulu, tetapi mempunyai impact yang lebih luas gitu ya. Dan mungkin bisa digunakan di tempat lain penemuan-penemuan itu gitu. Jadi nah, pemilihan topik juga relevansi pilihan topik yang memiliki relevansi historis dan dampak terhadap pemahaman masa kini. Nah, makanya saya bilang tadi agriculture juga dampak pemahaman masa kini kan. Jadi kita mengetahui bagaimana kita cara membuat bendungan, bagaimana cara kita kalau kekeringan gitu. Itu yang harus ada relevansinya dengan pemahaman masa kini. Ketersediaan sumber, pastikan ada sumber primer dan sekunder yang cukup untuk mendukung penelitian. Nah, ini sebetulnya tidak harus dipastikan ya. Inilah tugas detektif kita sebagai sejarawan ini, mencari sumber-sumber primer. Jika tidak ada sumber primer, kita harus cari sekunder. Tidak ada sekunder, kita cari langsung ke lapangan, kita lihat lingkungannya gitu kan. Jadi memang harus ada berbagai disiplin ilmu yang membantu sejarah ini. Originalitas, cari aspek atau sudut pandang baru yang belum banyak dibahas. Nah, ini juga penting, makanya tadi salah satunya kalau Indonesia dari Yunan misalnya, Sumatera, atau dari Austronesia, tapi kita coba cari sudut pandang baru yang banyak belum dibahas juga gitu. Itu juga menentukan originalitas. Nah, ini sumber dan metodologi juga bisa memerlukan sumber primer, arsip. Jadi kalau tidak ada arsip dan tidak ada. Nah, arsip ini teman-teman atau Bapak Ibu bukan hanya ada di Indonesia kadang-kadang gitu ya. Arsipnya ada di jurnal-jurnal internasional, ada di tempat-tempat di luar negeri gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan satu eh, handicap juga kita untuk menemukan buktinya gitu ya. Sumber lain adalah buku, artikel jurnal, dan ulasan untuk konteks tambahan gitu. Analisis kritis, nah ini salah satu yang sangat penting juga, sudah mengetahui sumber primernya, sudah mengetahui sumber sekundernya, tapi analisisnya itu juga kita harus mengeluarkan analisis secara komprehensif. Jadi diharapkan juga objektifnya jelas, bahwa kadang-kadang historian itu harus bersikap netral ya, dalam arti kita betul-betul follow the lead, follow the evidence. Kita tidak memberikan hipotesis di luar evidence, tetapi juga kita harus mampu menganalisa rekonstruksi evidence yang ada gitu. Tidak hanya disimpan menjadi satu-satu terpisah, tapi harus direkonstruksi gitu. Tadi seperti misalnya Hoa Binian itu ternyata ada di Sumatera, ada di Thailand, ada di Vietnam. Nah, ini berarti sebuah apa nih Hoa Binian culture ini gitu. Jadi kita tidak hanya melihat Hoa Binian itu pusatnya di Thailand, tapi kita melihat bahwa ada kaitannya pada saat zaman kuno itu tentang satu culture yang cukup besar yang meliputi sampai ke Sumatera dari Vietnam dan Indochina dan Sumatera gitu ya. Jadi kita ada analisis dan kaitannya dengan satu dengan lain, seperti tadi pada zaman negara kertagama Indonesia sudah sangat teratur, tetapi Middle Ages itu di Eropa
masih dalam keadaan dark ages gitu ya, jadi masih belum teratur. Ini juga evaluasi dan ini juga harus kritis dalam menentukan keandalan dan bias-bias yang ada gitu. Ini yang diperlukan. Nah, pendekatan juga ketiga adalah pendekatan interdisipliner. Jadi kita ulang kembali pemilihan topik tadi, selain tujuan riset, the question is the most important. Pertanyaannya apa dulu, baru kita menentukan fokus penelitian. Yang kedua, relevansi, ketersediaan sumber, dan originalitas. Yang keempat, sumber dan metodologi. Juga sumber primer, sekunder, dan kritis. Nah, pendekatan interdisipliner ini yang saya sangat apa namanya sangat suggest ya kepada teman-teman mulai menggunakan berbagai macam interdisciplinary di dalam meneliti sejarah gitu, karena tidak bisa melalui hanya tulisan saja karena sudah berbagai macam juga bidangnya, bisa sosial, bisa budaya, ada genetika, linguistik, geologi. Saya meneliti linguistik itu di Kalimantan ya salah satunya. Jadi Kalimantan Barat, Kalimantan itu cukup unik gitu ya. Dia satu pulau, tapi ternyata linguistiknya itu terbagi menjadi dua. Itu oleh Dr. Aine van Vollenhoven menyebutkan bahwa ada Austrik itu, Austronesia dan Austronesia itu ada di satu pulau yaitu di Kalimantan. Jadi terpisahnya di Pulau Kalimantan sangat unik sekali satu pulau, tetapi memiliki linguistik core atau roots akar budaya yang sangat akar bahasanya yang sangat berbeda. Condong ke Pontianak atau Kalimantan Barat itu condong mereka Austro-Asia Asiatik gitu ya itu languages-nya. Sedangkan di Kalimantan Timur dan Tengah itu condong Austronesia. Jadi ini keunikan ini melalui linguistik. Kita tahu sejarah itu melalui linguistik gitu. Itu salah satunya gitu. Banyak juga melalui genetika tadi yang saya bilang geologi bahwa memang ada katastrof gitu ya pada tahun 11.000 tahun secara geologi juga sehingga ada pulau yang terendam dulu Sumatera Kalimantan itu bergabung dengan mainland tapi setelah katastrofi itu bencana besar itu mereka terpisah. Nah, ini dari geologi. Sejarahnya bagaimana gitu. Itu yang harus kita cari sama-sama. Jadi mulailah menggunakan dengan interdisciplinary study itu untuk dalam meriset sejarah. Etika penelitian ini sangat umum ya, integritas dari plagiarisme dan selalu berikan kredit pada sumber yang digunakan. Sensitivitas, hormati sensitivitas budaya dan sejarah dari subjek yang diteliti. Jadi juga kita meneliti budaya-budaya lokal itu juga kita harus sangat-sangat sensitif dan juga sangat-sangat menghormati budaya mereka. Jika berbeda dengan kebiasaan kita tidak boleh langsung menjudge atau membuat satu cultural inappropriation terhadap budaya mereka. Ini juga sangat perlu diperlukan ya, sensitivitas. Transparansi, jelaskan metodologi dan sumber yang digunakan dengan jelas. Ini salah satu rambu-rambu penelitian bidang sejarah. Jadi kalau kita mundur kembali ada 4 rambu-rambunya: pemilihan topik yang benar, sumber dan metodologi, pendekatan interdisiplinary, dan juga etika penelitian yang harus kita tetap pegang teguh gitu ya. Itu kira-kira yang akan. Dan sekarang keragaman ide penelitian, karena kita bicara tentang visi Indonesia emas dan sejarah kuno, saya memberikan ide-ide aja bahwa alangkah lebih baiknya riset-riset di bidang pertanian, perdagangan jarak jauh, spesial dan pekerjaan ini, urbanisme ini banyak dilakukan saat ini gitu, karena ini akan menopang bagaimana kita membawakan pertanian khususnya, bagaimana kita bisa sustainable. Saya lihat ada satu penelitian juga di Borobudur ya sekarang, para artefak, para arkeologi sudah mulai mencatat pohon-pohon apa saja yang ada di Borobudur itu yang bisa mungkin bisa yang dibuat dipahat di Borobudur itu untuk dijadikan bahan riset tuh, bagaimana jika tanaman-tanaman itu menjadikan juga bahan makanan pokok kita kembali kepada itu untuk menciptakan sustainability, tidak hanya rice gitu, tidak hanya beras gitu. Itu yang ya seperti riset-riset seperti itu diperlukan sekali gitu ya, apalagi sekarang sudah ada BRIN. Jadi setelah riset sejarah kita bisa langsung enhance di dalam riset teknologi gitu ya, bentuknya seperti apa, diperbesar seperti apa, dan lebih definite gitu dan lebih bermanfaatnya lebih cepat sekarang ininya gitu ya, termasuk berbagai macam tadi yang gitu ya. Nah, perkembangan tentang keilmuan sejarah juga sekarang sudah banyak, berbeda sekali dengan zaman saya waktu belajar ya 2010 atau sejak 2000 gitu. Sekarang ada digitalisasi dan teknologi arsip digital. Jadi teman-teman riset tidak harus datang ke pusat-pusat
perpustakaan. Kalau dulu tuh kita benar-benar harus datang ke pusat perpustakaannya dan kita harus mencatat secara langsung. Nah, sekarang teman-teman bisa atau adik-adik bisa langsung lihat arsip digitalnya. Kita bisa cari buku apa yang diperlukan. Jadi sebetulnya lebih simpel secara teknis, tapi analisis yang diperlukan. Makanya apa yang dicari itu yang teman-teman harus tahu. Sebetulnya saat carinya itu akan lebih mudah saat ini karena udah banyak arsip digital, ada teknologi JIS gitu kan. Tetapi apa yang dicari itu yang keluar harus dari para sejarawan ini gitu ya. Apa yang dicari? Dan tadi yang keempat tadi itu penting makanya. Teknologis gitu ya, historiografi kontemporer, ada yang dekonstruksi naratif, mengkaji ulang naratif sejarah yang sudah mapan. Nah, ini perlu sekali banyak dekonstruksi naratif ini. Saya pernah nonton satu apa ya, dokumenter gitu ya, bahwa Borobudur itu tentang Borobudur gitu. Ada dua yang diwawancarai pada saat itu, satu adalah ilmuwan dari Indonesia dan satu lagi adalah ilmuwan asing gitu. Pada itu ilmuwan Indonesia bilang bahwa ya itu Borobudur, very simple jawabnya, bahwa itu memang kita dipengaruhi oleh peradaban India. Sedangkan ilmuwan asing pada saat itu yang memang sudah meneliti peradaban di India, dia malah mengatakan bahwa tidak ada seperti Borobudur di India. Jadi Borobudur is very kind of a Javanese people. Mereka bilang begitu. Nah, ini yang perlu dikaji ulang naratif sejarah yang sudah mapan ini gitu ya. Ini yang perlu kita tahu lebih baik dan saya juga mendengar ya filolog-filolog kita saat ini yang khususnya untuk membacakan prasasti-prasasti itu masih berdasarkan interpretasi dari masyarakat dari saintis dari Belanda pada saat itu. Jadi belum banyak filolog atau yang mengartikan candi-candi kita itu dari orang Indonesia itu sendiri. Ini terjadi juga di Mesir ya. Mesir pada saat awal-awal itu banyak ilmuwan luar masuk ke dalam Mesir dan mengartikan budaya Mesir. Nah, tapi mereka akhirnya juga bangun bahwa budaya mereka harus dipelajari oleh orang-orang Mesir. Karena pembacaan hieroglif oleh orang-orang asing dan pembacaan hieroglif oleh orang-orang Mesir itu sangat-sangat jauh berbeda artinya gitu ya. Nah, itu pun juga berlaku dengan prasasti-prasasti di Indonesia. Pembacaan prasasti-prasasti di Indonesia oleh orang Belanda pada saat itu dengan prasasti-prasasti yang dibaca oleh orang Indonesia pada saat ini itu juga akan berbeda hasilnya dan itu mungkin akan memberikan kita sesuatu ilmu pengetahuan, sesuatu insight terhadap bagaimana Indonesia di zaman kuno gitu. Jadi ayo banyak yang teman-teman semua nih, adik-adik semuanya jadi ahli-ahli pembaca filolog, jadi ahli-ahli pembaca prasasti, ahli-ahli pembaca lontar gitu ya. Bukan hanya pembaca tapi juga bisa mentransformasi nilai-nilai yang ada di dalam artefak itu untuk kemakmuran masa kini gitu ya. Jadi perlunya mengkaji ulang naratif sejarah yang sudah mapan gitu. Sejarah dari bawah fokus pada pengalaman dan prestasi orang biasa, bukan hanya elit. Ya tadi termasuk bagaimana yang kecil saja gitu ya, agriculture, bagaimana cara menanam yang baik itu di masyarakat, misalnya masyarakat Jawa atau masyarakat Padang gitu. Itu yang perlu kita lihat baru diperspektifkan ke yang lebih besar. Nah, sejarah juga yang ketiga, keilmuan sejarah juga sekarang global dan transnasional. Makanya tadi pentingnya juga kita untuk mengetahui budaya-budaya lain, peradaban-peradaban lain di dunia. Studi tentang interkoneksi antara berbagai negara dan budaya. Tadi seperti Hoabinian culture, itu adalah interkoneksinya transnasional kalau sekarang. Tapi pada saat itu adalah satu culture yang besar, Hoabinian culture gitu ya. Dan juga migration dan diaspora, penelitian tentang pergerakan penyebaran manusia serta dampaknya. Nah, ini juga sebetulnya sangat penting ya migration ini karena Indonesia itu adalah salah satu melting pot kemana Australia pun orang Australia bilang dari Indonesia gitu kan, terus banyak juga melting pot Indonesia ini. Jadi banyak sekali migration yang harus kita teliti. Makanya saya dalam riset saya yang eh, disertasi tesis saya itu saya map of civilization, jadi membuat migration dari peradaban-peradaban di dunia itu berasal dari mana gitu ya, dan termasuk penyebaran manusia serta dampaknya. Ini mulailah sejarahnya global dan transnasional, sehingga kita tahu posisi kita di dalam peradaban dunia ini seperti apa, dan kita tahu juga membawakan bagaimana kita menavigating diri kita nanti ke depan gitu. Itu sih sebetulnya yang kenapa kita harus mengetahui berbagai negara, sejarah berbagai negara dan budaya di dunia juga. Dan kita mengetahui bagaimana migration-nya. Yang keempat adalah interdisiplinaritas.
yang tadi saya sudah ceritakan juga, ada sosiologi, antropologi, ekonomi, genetika, linguistik, and geology. Lingkungan juga menggabungkan ekologi dan sejarah untuk memahami interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan ini kebanyakannya yang saya lihat adalah di budaya-budaya lokal gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mulai risetlah di budaya-budaya lokal terkecil dulu. Ini akan terlihat semua koneksi antara ekologi, sejarah untuk memahami interaksi manusia dan lingkungan. Even hanya dari satu tarian itu mempunyai sejarah yang sangat panjang dan itu menghubungkan ada ilmu sosialnya, ada ilmu sosiologinya, ada ekonominya, ada genetikanya gitu ya, termasuk ekologi dan sejarah. Jadi kalau riset mulai dari yang lebih kecil tapi impact-nya adalah untuk memahami global. Kira-kira itu yang saya sampaikan, mungkin kepanjangan, mungkin juga terlalu cepat atau mungkin membuka wawasan yang baru gitu ya, sangat baru. Saya harap bisa bermanfaat, tapi kali ini saya ingin mengambil kesimpulan dulu karena waktunya juga sempit ya. Sejarah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pemahaman dan apresiasi terhadap warisan sejarah dan budaya yang kaya, Indonesia dapat menemukan inspirasi dan dasar yang kuat untuk mencapai tujuannya sebagai negara maju, sejahtera, dan berpengaruh di tingkat global. Sejarah kuno tidak hanya memberikan fondasi identitas nasional dan nilai-nilai sosial yang berharga, tetapi juga menawarkan pelajaran dari masa lalu yang bisa diterapkan untuk masa depan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran sejarah kuno di kalangan generasi muda, khususnya dalam tingkat kemajuan suatu peradaban, advancement level of civilization tadi, juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan pelajaran dari masa lalu terus hidup dan relevan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang berakar kuat pada identitas dan nilai nasional sudah teruji oleh waktu. Makanya perlunya kita mempelajari kuno ya, karena sudah teruji waktu. Sejarah kuno menjadi landasan yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Kira-kira itu dari pemaparan dari saya. Ini daftar pustakanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada sang moderator Kak Sai. Silakan Kak Sai. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih banyak, Kak Mira. Ini kalau bisa di-unmute, kayaknya tepuk tangannya banyak Iya. banget kali ya. Alright, saya sendiri tadi jadi di menit-menit terakhir banyak serius ngedengerin waktu mention about Candi Borobudur, soalnya nama saya ternyata diambil dari situ. Jadi Yeah, exactly, it's Shailendra kind of ya. important to learn about the history, Yes, about yes, yes, you have to. where my name came from. Even who is the Shailendra is still masih dalam itu Mas, dalam pertanyaan. You have to find out who is Shailendra actually. Alright, jadi itu bisa jadi salah satu topik riset Iya, ke depan iya, juga ya, betul. adik-adik di sini. Oke, Benar. saya mau sampaikan dulu ke Kamira nih. Tadi saya Boleh. perhatikan dari awal sampai selesai presentasi, itu pesertanya ada 40 sekian, Iya. dan nggak berkurang satupun, malah ada yang tadi chat ke saya terlambat datang gitu ya, Iya, iya. minta izin. Jadi, dan saya notice di beberapa guru di sini, itu Iya. ada beberapa yang saya kenal secara personal, Mm-mm. bahkan bidangnya jauh dari sejarah, tapi Oke. rekor sampai menit terakhir masih tetap stay tune di sini. Terima kasih. Jadi terima kasih Kak Mira dan semua adik-adik dan Bapak Ibu guru. Iya. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama dulu. Jadi yang Oke. mau siap-siap rapihin rambut atau bedakan dulu sebentar, silakan. Eh, Sambil dinyalakan kameranya ya, kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama masih ada waktunya terbatas, tapi kita coba compact aja ya. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin hanya cukup beberapa pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Ada kuis juga, kuisnya ada hadiahnya dari Center for Young Scientists. Saya belum dikasih tahu hadiahnya apa, tapi disiapkan 3 hadiah nanti untuk yang bisa menjawab kuis dengan benar. Kemudian yang tadi ada yang menanyakan link untuk absensi pada malam hari ini, nanti ketika atau sesaat setelah kuis, linknya akan dibagikan dan bisa diisi absennya nanti, tidak sekarang. Oke, kita akan mulai sesi foto bersama. Ini pesertanya ada, termasuk pemateri dan moderator, ada 52, jadi beberapa kali taking pictures ya, kita coba. Oke, buat Bapak Ibu guru dan adik-adik tolong diaktifkan kameranya. Kita akan mulai ke sesi foto bersama beberapa detik lagi.
Oke, we'll start to taking pictures. Saya nggak tahu halamannya di tiap ini di komputer saya dan teman-teman Center for Young Scientists beda-beda. Jadi give your best smile only for like 10-15 seconds. Kita akan mulai pengambilan foto. Belum pada nyala semua, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu 10 detik lagi ya. Setelah itu kita akan ambil foto seadanya yang sudah aktif. Yuk, dinyalakan kameranya. Oke. Alright, kita akan mulai ambil foto ya. Saya akan hitung 3, 2, 1. Oke, kita lanjut sebentar. Foto kedua, foto berikutnya. Oke, silakan tuh yang baru bergabung masih pakai helm nggak apa-apa. Yang penting foto. Silakan. Alright, 3, 2, 1. Alright, satu kali lagi, sebentar. Tahan dulu kameranya. Satu kali lagi senyumnya. 3. Sekarang mau pakai simbol gaya bebas. Oke, silakan tuh kayak ada bintang di situ. Silakan. 3, 2, 1. Alright, thank you. Kita lanjutkan ya dengan sesi question and answer. Mungkin cukup untuk 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi kalau saya perhatikan tadi dari jenis pertanyaannya, sebagian sudah dijawab di kesimpulan. Jadi saya akan pilih salah satu. Saya akan sebutkan, saya akan batasi 3 penanya ya. Jadi yang sudah menanyakan di kolom chat kepada Guru Ainul, Ibu atau Bapak, boleh silakan aktifkan kamera, saya akan spotlight dan unmute yourself. Boleh pilih satu pertanyaan yang bisa ditanyakan secara langsung ke kamera. Tadi kan di chat ada 2 pertanyaan ya, sekarang silakan tanyakan langsung, tapi saya batasi 1 pertanyaan. Kita akan lanjutkan ke 2 penanya berikutnya nanti. Silakan kepada Bapak atau Ibu Ainul. Masih ada? Masih hadir? Tes. Yes. Ya. Oke, terdengar. Terima Silakan. kasih sebelumnya Bu. Ya, alhamdulillah terkait dari pemaparan Ibu Mira Sartika, saya sangat terkesan sekali Bu menyimak dari sejak awal gitu Bu, juga mengenai ini secara asal usul. Kan saya juga dari beberapa yang saya alami mungkin terkait di pelajaran gitu ya Bu. Mungkin pertanyaan saya cukup simpel gini saja Bu. Sejarah kuno ini kan banyak berkontribusi Bu dalam mungkin ya di suatu negara mungkin itu pasti kan banyak asal usul yang berbeda gitu. Nah, dalam pembentukan identitas nasional di suatu negara, bagaimana sejarah kuno ini pengaruhnya besar Bu terhadap budaya atau identitas nasional tertentu. Itu Bu. Mungkin sekian Bu dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ainul ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Sebetulnya pertanyaannya Bapak itu juga pertanyaan saya waktu saya membuat tesis S2 saya. Bagaimana sekian banyaknya bukti sejarah kita bisa menemukan yang genuine, yang bisa juga digunakan gitu. Salah satunya saya lihat Pak, saya akhirnya merekonstruksi dan menemukan pattern-pattern. Jadi dalam sejarah itu bukan hanya kita menemukan peristiwa, tapi kita menemukan pattern. Jadi seperti Cina gitu ya, saya melihat salah satunya peradaban Cina karena saya belajar tentang ancient civilization, jadi seluruh peradaban kuno pada saat itu. Peradaban Cina itu cenderung sama pada saat dari zaman kuno sampai sekarang gitu. Pertama mereka memang sudah ahli dalam sea trade gitu salah satunya, dan kedua dinasti, dibentuknya dinasti. Sekarang mungkin bentuknya bukan dinasti tapi itunya juga seumur hidup kan presidennya gitu ya. Jadi itu hal-hal pattern-pattern itu yang bisa dilihat itu adalah yang dari dulu kita lihat dan sampai sekarang itu masih berlanjut. Jadi saya melihatnya keberlanjutannya baru itu dijadikan sejarah yang bisa kita ambil. Nah keberlanjutan ini yang kadang-kadang artifaknya sudah nggak ada, semuanya udah nggak ada, tapi yang saya lihat adalah pattern-nya gitu. Pada zaman dahulu merupakan
satu dinasti, tapi sekarang sudah bertransformasi, tetapi bentuknya tetap sama gitu ya, bahwa rajanya seumur hidup gitu, presidennya seumur hidup, dan itu adalah berdasarkan dari peradaban, dari budaya Cina, sejarah Cina kuno gitu. Nah, juga seperti juga India, sama halnya India yang tadi saya cerita, salah satunya dia memproduksi medicine dari sejarah kuno. Banyak sekali juga mulai Pak sejarah-sejarah negara-negara di dunia mulai juga kembali kepada sejarahnya gitu ya, untuk menggali bagaimana hidupnya, sustainability-nya rakyatnya itu dimulai termasuk salah satunya di Mesir gitu. Jadi penting sekali makanya untuk kita juga sebagai ini mengetahui sejarah kita, dan dari mana tadi kata Bapak kalau kita bingung dari mana, mungkin dari sejarah lokal dulu. Saya sih menginginkan karena Indonesia tidak bisa ditarik secara nasional karena kita adalah multicultural places, sehingga sejarah-sejarah lokal ini yang sangat penting, kebiasaan lokal, tradisi-tradisi lokal, ini yang menjadi groundwork atau menjadi backbone dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau Bapak tanya dari mana, kalau kita mengetahui sejarah, itu mungkin dari sejarah lokal dulu Pak. Karena kita tidak bisa melihat sejarah secara keseluruhan, itu sangat susah, tapi sejarah lokal itu mungkin yang lebih genuine saat ini gitu ya, dibandingkan kita harus membandingkan sejarah kita atau menyamakan sejarah kita dengan sejarah lain gitu. Jadi sejarah lokal, mulailah gali sejarah-sejarah lokal, itu yang mungkin harus kita lakukan, yang saya rasa belum banyak dilakukan oleh sejarawan kita gitu saat ini gitu. Itu sih dari saya Pak Ainul. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Menjawab ya Saya Pak. waktunya terbatas, jadi saya harus tadi udah Bapak Guru ya, sekarang ke Ibu dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Ignacia Ika. Iya. Silakan di-unmute mikrofonnya, kalau bisa dinyalakan kameranya untuk menanyakan secara langsung ke Iya. kamera. Iya. Selamat malam, Mbak Mira dan Selamat malam. iya. Ibu. Pertanyaannya sederhana ya. Iya. Spotlight. Kebetulan saya guru IPS di Yayasan Tarakanita wilayah Bengkulu, Mbak. Iya, Ibu. Satu-satunya Yayasan Tarakanita yang agak di pelosok. Iya. Basic saya ekonomi. Sama Ibu saya juga. Iya. Kemudian mau nggak mau karena di daerah ya Mbak, jadi IPS-nya terpadu. Jadi kalau sudah ketemu Iya. indikatornya sejarah, luar biasa belajarnya. Hanya satu pertanyaan sederhana. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah untuk peserta didik? Apalagi kalau udah jam terakhir ya Mbak, dengan video manusia purba dan lain sebagainya, itu kadang-kadang anak sudah jenuh. Mana kami di daerah itu IPS 3 jam Mbak. 3 jam, jam terakhir sekitar jam 12:30 sampai jam 2. Iya. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak. Iya Ibu selamat Ibu, terima kasih atas dedikasinya ya di Tarakanita Bengkulu lagi di pelosok. Ibu sebetulnya seru sekali, sejarah itu bisa dipergunakan bukan hanya membaca atau melihat peta, bisa juga role play Bu. Jadi karena udah mengantuk mungkin jadi role play, misalnya anak-anaknya menjadi masyarakat apa, terus misalnya menjadi orang Cina, atau menjadi peradaban kita menjadi orang Mesir, atau juga menggunakan alat-alat atau artefak-artefak atau misalnya baju-baju adat gitu, adat-adat dari Indonesia atau adat dari itu untuk menarik minatnya. Baru Ibu di situ masukkan inti-inti nilai-nilainya gitu ya. Karena kebetulan saya juga mendidik banyak duta budaya, workshop kami juga workshop budaya ya. Jadi saya harus mempergunakan segala macam creativity yang mereka sukai dulu, seperti bisa role play, bisa juga pakaian adat, bisa makanan juga, mulai dari makanan gitu kan, baru membesar kepada itu, baru kita masukkan nilai-nilainya di situ gitu, bahwa apa yang kamu makan saat ini itu berasal dari ribuan tahun lalu loh gitu. Apa yang kamu gunakan saat ini itu berasal dari pemikiran nenek moyang kamu yang harus kamu lestarikan gitu. Atau misalnya bagaimana menceritakan tentang tarian itu, bahwa tarian itu tidak semudah itu diciptakan, coba kamu nari gitu, harus bagaimana. Nah, saya rasa sih itu salah satu trik aja ya Bu ya, kita sesama guru gitu kan. Salah satunya dengan role play sih, saya pikir role play dan juga ini menggunakan ornamen atau dekorasi-dekorasi budaya supaya mereka lebih mau tidak mau lebih menghargai. Karena saya baru membawa 6 orang anak Indonesia diplomasi budaya ke Italia gitu ya. Waktu kita menggunakan pakaian adat kita, seluruh orang Italia itu minta foto di tengah jalan gitu. Jadi
Nah, di situ anak-anak menghargai, wah Kak, ternyata pakaian adat saya yang saya anggap biasa ini ternyata luar biasa di luar negeri gitu. Jadi di situ mereka menghargai pakaian adatnya gitu kan, bukan hanya sebagai baju yang panas gitu atau baju yang ribet, tapi itu betul-betul warisan budaya. Saya rasa sih itu salah satu cara yang saya lakukan ya Bu, mudah-mudahan bisa berguna juga di kelas Ibu dan Bapak Ibu lainnya gitu ya. Itu sih Bu. Oh, menarik. Anak-anak jadi sedikit dipaksa role play, jadi Ya, dipaksa untuk menggali Iya, menggali. sejarahnya dalam rangka mendalami perannya. Menarik. Betul. Iya, 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 Thank you. betul. iya. Sih. Baik, Oke, terima kasih Mbak Mira. Ya, terima terima kasih kasih Ibu. juga Selamat Ibu bertugas kembali, pertanyaannya. Ibu. Masih ada satu penanya lagi dari Pak Agus Darwanto. Udah standby juga nih kayaknya Pak Agus Iya, kameranya. silakan. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Ini pengalaman saya pribadi mendampingi siswa penelitian. Saat itu kita meneliti tentang suatu situs zaman Mataram Hindu ya, Mataram kuno ya. Iya, Pak. Itu di sebuah daerah di tempat kita ya, dekat dengan tempat kita. Di situ siswa menemui juru kunci. Betul. Nah, ternyata juru kuncinya bukan orang situ asli. Oh, Dan ketika siswa bertanya jawab, malah disuruh untuk melihat video orang dibikin kesurupan, ditanya tentang ini kan penelitian masalah lingga ya, tentang Iya, watu lingga. lingga, Watu iya. lingga. Nah Iya. itu malah di situ kemudian diarahkan kepada mitologi Iya. adanya perseteruan antara Ki Watu Lingga dengan Nyi Sugih yang menyebabkan dua desa Kesugihan dan Pesanggerahan nggak boleh saling menikah. Oh, iya, Ini iya, kan iya. jadi kan nggak klop ini, padahal ini zaman siapa ini gitu loh. Iya, 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 iya. Zaman Mataram kuno, Mataram Hindu ya, kok ini dihubungannya dengan mitologi yang jadi Watu Lingga tinggal sebagai makamnya Ki Watu Lingga, bukan peninggalan lingga zaman Mataram Hindu. Itu kan susah ketika ditanya jawab, ternyata nggak paham itu juru kuncinya, dan Iya, iya. waktunya panjang banget itu kan. Betul. Kita sempat stuck di situ, bingung kita, dan cari bukti kemana. Ini ada nggak solusi untuk bisa mengclearkan penelitian semacam ini? Iya Bapak, itu adalah semua kayaknya peneliti di Indonesia itu menemukan hal-hal seperti itu sih. Itu adalah satu khas keunikan ya. Semuanya kita terselubung di dalam mitologi dan juga kadang-kadang di dalam satu folklore gitu kan ya, legenda-legenda masyarakat. Ini kadang-kadang susah sekali untuk disaintifkan gitu ya, bagaimana mensaintifkan antara lingga dan tadi nah, kalau saya dari awal saya bersyukur saya juga makanya saya meneliti tentang Indonesia, saya meneliti tentang peradaban kuno itu dari luar sehingga agak berbeda cara pendekatannya gitu ya. Kita menemukan pattern-nya dulu. Nah, pattern-nya dulu kayak seperti tadi. Jadi mitologi itu ada betulnya, tetapi kita harus menganalisa. Nah, di sini yang saya bilang para sejarawan ini harus bisa menganalisa. Nah, analisa basisnya apa? Pattern. Jadi saya pikir pola sejarah tadi kayak Lingga dan Nyi apa itu tadi Pak? Nyi Sugih. Nyi Sugina itu adalah kalau menurut saya di dalam sejarah dunia, secara pattern itu ada satu adalah Lingga, satu lagi Yoni, yaitu saya sebutnya adalah satu lagi Sea People. Lingga itu kebanyakan Sea People, yaitu masyarakat yang hidup kebanyakan di laut. Yang satu lagi Yoni, dan itu memang tidak boleh menikah. Jadi kalau saya secara genetika itu melihat bahwa itu akulturasi. Nah itu sebetulnya ada betulnya, tapi pemahamannya itu harus lebih luas gitu. Nggak bisa langsung literally bahwa itu adalah satu desa yang nggak bisa. Jadi itu adalah kayak apa ya? Menurut saya itu seperti sign gitu ya, hanya sign saja, di mana kita sendiri yang mendengarnya itu mungkin mencatatnya, tapi untuk menginterpretasikannya itu perlu pemahaman yang lebih luas. Nah, kalau saya memahami tadi kedua cerita Bapak itu adalah tidak boleh menikah, itu saya menemukan di dalam tesis saya, The Map of Civilization, bahwa ada masyarakat laut dan masyarakat darat, ini cenderung tidak boleh menikah satu dengan yang lainnya karena berbagai macam alasan gitu ya. Jadi jika kita melihatnya dengan pattern, mitologi ini bisa terbaca. Bukan hanya kliniknya ya, karena asal Bapak tahu gitu ya, sekarang kan ada banyak babi ngepet gitu ya. Tapi kalau di dalam sains itu yang diceritakan bukan babi ngepetnya dan mencurinya, tapi bagaimana self shifter terjadi dari seorang manusia menjadi babi dan dari babi menjadi manusia lagi. Jadi para genetisists itu sedang meriset apa yang mempengaruhi self shifternya, apakah kainnya, apakah orangnya, apakah apa gitu. Jadi sebetulnya
di balik spiritual, di balik mitologi-mitologi itu ada basis sainsnya. Hanya itu beberapa step lagi gitu Pak ke belakang gitu ya. Belum bisa diartikan secara menyeluruh saat ini, tapi sedikit demi sedikit salah satunya genetik gitu ya bisa mengartikan sedikit demi sedikit sebagai mitologi atau hanya folklore gitu. Itu sih Pak dari saya dan itu memang masih dalam riset-riset kami juga, makanya tetap mengandalkan tapi kita tidak bisa juga mengambil riset itu menjadi scientific kalau kita belum bisa menganalisis dengan baik. Makanya perlulah analisis dengan baik. Tadi saya bilang bahwa sejarah tidak hanya kita mengumpulkan dan mengkolek, tapi kita harus mampu merekonstruksi bukti-bukti yang ada menjadi satu analisis yang ilmiah gitu, ilmiah dan juga logis. Itu sih Pak dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, and really appreciate it. Karena yang Pak Agus sampaikan tadi kalau saya nggak salah, bukan rencana lagi, malah sudah dilakukan. Jadi Iya, yang ditanyakan ke kamera itu ya, betul. sudah melakukan sesuatu, ketemu kendala, jadi Iya, agak really, susah really menemukan appreciate it, ya. Pak Agus. Mm. Dan saya jadi ingat di slide-nya kamera tadi, ada Iya. satu yang saya catat. Kalau menggali sejarah, ketika kita bertanyanya salah, Salah, iya. cara bertanya salah, bisa tersesat. Mungkin juru Betul. kunci tadi salah satu contoh Iya, yang bagus betul. untuk edukasi Pak Iya. Agus. Nah itu sejarawan tuh di situ, intuisinya di situ. Bagaimana membuat pertanyaan itu, dia akan kemana? Itu kuncinya jadi sejarawan. Kalau salah mempertanyakan, kita akan susah sekali gitu untuk menemukan tujuan kita gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, sesi question and answer-nya saya tutup dulu karena ini kita udah over 13 minutes and masih Iya. perlu ada quiz lagi. Saya akan cari 3 orang yang bisa menjawab dengan benar. Boleh di latihan dulu nih, ada tombol reaction, kemudian raise hand, karena siapa yang raise hand duluan itu yang akan saya tunjuk untuk saya kasih kesempatan untuk menjawab duluan. Oke, pertanyaan pertama. Saya harus belajar nih kasih pertanyaan. Jangan sampai salah lagi karena tadi kamera udah sampaikan slide, jangan jadikan ini sebagai apa dogmatis, sekedar hafalan segala macam. Saya ganti cara bertanya saya kalau gitu ya. Oke, jadi saya nggak akan menanyakan tahun, nggak akan menanyakan siapa, tapi saya sebutkan namanya dulu. Tadi di presentasinya kamera mengutip salah satu kalimat atau sesuatu yang disampaikan oleh seorang bernama Gustave de Condrey. Oke, nah pertanyaannya, silakan raise hand. Yang dikutip oleh kamera, yang disampaikan oleh Gustave de Condrey itu nggak harus tepat kalimatnya, tapi menyampaikan tentang apa? Silakan. Bagus pertanyaan. Come on, kalau nggak ada yang raise hand, saya tunjuk ya. Ya, tunjuk. Belum ada yang raise hand? Atau karena belum dengar hadiahnya apa mungkin dari CYS ya? Wah, hadiahnya seru nih, ayo. Hadiah skincare dari Ardah, dari Paragon, buat cewek dan cowok. Wow. Alright, so bisa siswa, bisa ibu guru, bapak guru. Oke, belum ada yang raise hand. Masa terlalu susah sih pertanyaannya? Saya tunjuk ya. Tadi udah 2 bapak guru, sekarang 1 ibu guru, biar adil. Nanti habis ini siswa ya. I will ask to unmute Bu Agai, hadir? Oh, belum bisa unmute. Oke. Oke, karena belum hadir, saya kasih kesempatan pertama karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya soalnya dari tadi cari yang kameranya aktif, malah yang udah bertanya. Jadi saya kasih kesempatan ke Ibu Ignacia Ika. Silahkan Ibu. Kita
coba contohkan ke siswa-siswa kita bahwa salah itu nggak apa-apa, yang penting kita coba. Bu Ika, boleh di-unmute? Saya akan ulangi Bisa. pertanyaannya. Mohon maaf, Tadi, ya, bisa diulang, Mas, pertanyaannya. saya akan ulangi pertanyaannya, karena ini terkait dengan topik yang disampaikan hari ini. Sangat-sangat terkait dengan topik dan judul. Tadi Kak Mira menyampaikan kutipan dari seseorang bernama Gustave de Condrey dari Prancis. Pertanyaannya, kuisnya adalah apa yang disampaikan oleh Gustave de Condrey yang dikutip oleh Kak Mira. Boleh disampaikan dengan bahasa senyamannya Ibu, silakan. Ada di slide awal tadi. Iya. Judul dari webinar ini gitu, clue-nya ya. Ya, itu udah dikasih kisi-kisi jelas banget. Belum dulu deh, Mas, lupa kayaknya. Oke, alright. Ini Pak Agus masih on cam. Mau dicoba Pak Agus? Belum unmute juga. Oke, ini ada yang mau coba jawab. Jawab iya nih. Oke. Ada 2 malah langsung. Ini ada yang angkat tangan duluan, jadi bolehlah untuk berikutnya ya. Ini dari Kanitah Sania Putri. Silakan. Wow, Bisa. on cam dong, silakan. Kalau on cam saya bisa spotlight. Udah unmute ya, silakan. Belum kedengeran suaranya. Jadi Halo? itu Gustave de Condrey itu menyebutkan bahwa peradaban datang dari timur dan kembali ke timur. Oke. Yeay. Nice, tepat. Jadi dia sampaikan peradaban itu Nice. awalnya dari timur. Good job. Ini panggilnya apa? Kanitah Sania Putri. Jangan kemana-mana dulu, nanti akan di chat atau dihubungi oleh Kak Ayesa dari SIWAS, diminta datanya untuk ngurus ininya ya, hadiahnya. Oke, masih ada 2, sama-sama, congratulations. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Bu Ika, kalau yang sekarang confidence boleh angkat tangan lagi. Pak Agus dan teman-teman yang lain, silakan. Oke, ini pertanyaannya saya rapel jadi 1 karena menurut saya sangat penting kuis dari pertanyaan pertama tadi dan pertanyaan yang akan saya ajukan berikut terhadap apa ya? Setidaknya ada yang betul-betul intisari yang dipelajari dari materi malam ini. 1 pertanyaan, silakan saya akan pilih 2 orang yang akan raise hand cepat-cepatan gitu ya. Karena pertanyaannya ada beberapa, adik-adik atau Bapak Ibu boleh pilih hanya 1 aja dari yang saya tanyakan, ada jawabannya ada lebih dari 1. Oke, pertanyaannya. Tadi ada di slide juga di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah, kenapa penting bagi kita untuk mempelajari sejarah kuno? Saya, Mas. Oke, silakan. Masih ada ingat Oke. dikit Mbak Mira. Kalau nggak Iya, salah, silakan. Ini, Pak, ini lower hand. Jadi habis ini dari Tifa ya. Silakan Bu Ika duluan. Apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, salah 1 Ibu. aja, jangan semua. Salah 1 aja, Nanti kok. hadiahnya diborong. Kan ada 6, Ibu pilih salah 1 aja. Itu... Nggak usah pertama, Bu, 1 aja, Bu. Oh iya, oke. Pilih salah 1. Mengapa Silakan. penting mempelajari sejarah kuno gitu ya Mbak Mira ya? Ya, Yes. Mas ya. Betul. Ya, betul. Pemahaman tentang apa ya? Asal-usul peradaban. Iya, Tepat. betul. Pemahaman Oke. pemaham. Jadi, Iya, kenapa penting belajar sejarah kuno? Poin nomor 1 adalah pemahaman tentang asal-usul peradaban, dari mana kita berasal. Oke, Oh iya. selamat Bu Ika. Nanti Selamat, jangan lupa Ibu. dikontak oleh Kak Ayesa dari SIWAS. Cocok jadi guru sejarah ya, Mas. Cocok. Ya. Alright, thank you. Reta tunggu sebentar ya, saya akan kasih kesempatan dulu ke Tifa yang tadi raise hand duluan. Masih hadir, Tifa? Wah, banyak seneng nih. Oke, kayaknya nggak ada ya. Seru. Oke, kalau gitu silakan ke Reta. Wow, Tifa nih, ada Tifa. Oh, ada Tifa ya? Ada. Ayo, Tifa.
Sudah Iva unmute kah? duluan. Untuk poin selanjutnya, pentingnya mempelajari sejarah kuno adalah untuk fondasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Karena sejarah kuno ini merupakan tombak awalnya inovasi-inovasi itu dapat terwujud. Sehingga pentingnya kita mempelajari sejarah kuno agar banyak konsep dasar yang telah kita pelajari pada zaman dahulu tersebut dapat digunakan hingga masa kini. Terima kasih. Ini Oke, Reta ya? ini Reta ya. Betul. Oke, Reta jangan kemana-mana, Reta. nanti akan dikontak oleh Mbak Kalau Ayesa. Ibu Monika nih yang bingung. Banyak loh Bu yang resen loh. Bu, Hadiahnya harus banyak. hadiahnya masih ada kah? Boleh ditambah. Boleh dong. Alright, yang udah angkat Boleh. tangan saya kunci Pada ya. semangat ini saya Masih senang ada banget pada semangat begini. Aziza sama Tifa. Reta tadi sudah ya. Oke, silakan Aziza dan Tifa. Saya kasih kesempatan ke Tifa dulu karena tadi angkat tangan duluan sebelumnya. Silakan Tifa. Pentingnya mempelajari sejarah kuno Mhm. adalah menghargai keanekaragaman budaya. Ya, diversity, keanekaragaman budaya. Tepat. Selamat Tifa ya barusan ya. Oke. Stay tune, nanti dikontak sama Mbak Ayesa untuk hadiahnya ya. Last one, Aziza. Silakan. Pentingnya mempelajari ilmu sejarah, yaitu memahami sejarah perubahan kuno. dan kontinuitas dengan menunjukkan bagaimana manusia tetap bertahan, membantu memahami dinamika perubahan sosial dan budaya. Yes. Oke, tepat. Congratulations. Oh, lega saya loh. Jadi dititipin Bu Monika bawain acara ini, ternyata bukan cuma dengerin, tapi emang pada Iya ingat loh atau Ibu, nyatet gitu ya. iya. Salut. Salut. Ya, really appreciate juga sama Kak Mira. Ternyata materinya nggak cuma sekedar lewat gitu ya. Iya. Congratulations Kak Mira. Oke, Sama-sama, terima sebelum kasih. kita tutup, Bu Monika atau staf dari CYS akan bagikan daftar hadir absen sudah muncul tuh di link chat ya. Silakan diisi dulu. Saya kasih waktu mungkin 1-2 menit sebelum kita tutup. Mungkin sambil menunggu mengisi absen ya. Dari Kak Mira ada yang mau Closing disampaikan statement ya. Ya, not only closing statement, but ya melihat Boleh. tadi respon kuisnya atau question and answer-nya, kayak anything. Jadi pertama saya balik ke materi dulu. Tadi kan judulnya itu Civilization Come from the East and Back to the East. Setelah tadi pemaparan saya itu, tadi kan saya tanya, apakah Indonesia termasuk East itu gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari segala bukti-bukti yang ada, insight yang ada, mungkin belum lengkap gitu ya. Indonesia one of the origin of the civilization. Jadi we have to go there. Kita memang belum lengkap ini, dan ini bukti-buktinya pun masih di luar. Jadi kita harus menyambut dan maksudnya menggrabs itu bukti-buktinya menjadi satu ilmiah yang lebih ilmiah lagi di Indonesia. Sekarang ada BRIN ya, mungkin BRIN bisa kerjasama dengan tadi yang saya sebutkan itu yang ada di luar negeri, bukti-bukti kita yang ada di luar negeri. Nah juga yang kedua adalah saya senang sekali bahwa jadi kita sudah bisa menjawab bahwa yes, Indonesia one of the origin of the civilization from the East. Jadi itu yang harus diyakini oleh teman-teman semua dan ibu bapak guru, karena berdasarkan beberapa penelitian juga. Ini belum tentang DNA ya, DNA lebih definite lagi sebetulnya, tapi itu lebih panjang, jadi saya nggak bisa memaparkan di sini. Bukunya Oppenheimer ya. Iya, bukunya Oppenheimer. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar Oppenheimer menggalinya dari kedokteran kan, tapi bisa juga menemukan hal yang sama gitu. Jadi sebetulnya dari berbagai bidang ilmu apapun juga bisa menemukan, jika tujuannya adalah untuk menemukan tadi peradaban, what was the origin of the civilization gitu. Yang kedua, diundang di sini dan teman-teman adik-adik mahasiswa juga ibu bapak guru yang ada di sini memperhatikan dan juga mengingat apa yang itu, mudah-mudahan bisa menjadikan pemajuan di bidang sejarah Indonesia. Sejarah bisa lebih disukai lagi oleh anak-anak Indonesia ya, karena betapa pentingnya kalau di luar negeri itu orang-orang Inggris tuh dari kecil mereka sudah pengen jadi historian atau arkeologis, sudah pegang-pegang map itu di detektor itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan di Indonesia juga sekarang, karena saya tahu sejarah agak sedikit low gitu ya, Kak Sai sekarang ini, tapi mulailah diangkat menjadi sejarah yang lebih luas,
yang seperti tadi peradaban kuno, terus role play, juga kaitannya dengan sustainability, kaitannya dengan visi Indonesia Emas, mungkin akan lebih menarik lagi untuk generasi muda mempelajari sejarah Indonesia yang memang kaya sekali dan yang sekarang baru diketahui itu hanya tip of the of the mountain. Jadi di bawahnya itu masih banyak adik-adik. Kita harus belajar lagi sejarah tentang Indonesia. It's not really about mythology. Memang kita sejarahnya agak susah juga karena berbaur dengan mitologi dan sedikitnya juga bukti-bukti, tetapi bukan tidak mungkin dengan berbagai macam bidang disiplin ilmu yang ada saat ini, itu kita tetap bisa merekonstruksi sejarah kuno Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya, itu aja yang saya ingin sampaikan, Kak Sai. Oke, terima kasih banyak Kak Mira. Saya juga belajar banyak malam ini. Ini saya diminta Bu Monica untuk menutup acara ini, tapi saya kenal Bu Monica berapa tahun, dari tadi saya lihat mukanya di kamera. Rasanya untuk malam ini dengan topik yang tadi sudah dibawakan kamera, lebih tepat kalau sekarang bukan saya yang menutup, tapi saya persilakan Bu Monica yang menutup, karena sekaligus menjembatani ke ajang lomba peneliti belia ya, supaya lebih cocok kayaknya Bu Monica yang melakukan. Gimana Bu Monica? Iya, oke, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Silakan. Saya udah gatel dari tadi, sebetulnya mau nyeletuk nih. Sebetulnya yang pertama saya pengen minta nih, tadi Kak Mira mengatakan juga ada di yayasannya ya, apa namanya, coba kenalkan ke Bapak Ibu guru sekalian. Iya, yayasannya tuh Duta Cakra Budaya. Yayasan kami fokusnya pada penelitian budaya dan pendidikan budaya kepada anak-anak di usia 5 sampai 17 tahun. Kita bergabung dalam satu komunitas internasional bernama tadi RWYC, itu Reconnecting with Your Culture. Itu adalah komunitas internasional yang mengadakan pendidikan kebudaya kepada anak-anak kecil dari usia 5 sampai 17 tahun. Sudah ada di 4 benua, lebih dari 20 negara, salah satunya di Indonesia. Kemarin kita ketemu di Italia, itu adalah bertemu dengan komunitas Reconnecting with Our Culture yang ada di Italia. Jadi gerakan ini menjadi gerakan masif bahwa tidak hanya di Indonesia kita kembali ke budaya lokal, tapi ini menjadi gerakan bersama di global untuk membawakan anak-anak kembali mencintai local culture-nya. Itu yayasan kami, Ibu, Duta Cakra Budaya, Yayasan Duta Cakra Budaya. Bahasa Inggrisnya Cakra Cultural Foundation, ya. Terima kasih banyak. Ada di YouTube kah? Yang paling penting ada gimana mengajarkan? Ada di YouTube. Teknik mengajarkan sejarah yang menyenangkan seperti yang tadi disebutkan. Ada mungkin di YouTube ya. Nah, kami ada beberapa workshop kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada di YouTube semua. Cara Cultural Media YouTube-nya, kalau websitenya cakracultural.org. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang baik kita mendapatkan banyak informasi, dan ini juga selain untuk kita persiapan ke lomba nanti ya, saya kira riset-risetnya akan semakin berkualitas ya, karena dasarnya itu kuat ya. Jadi jelas sekarang, daripada kemana-mana, pakai aja ilmu yang atau pengetahuan yang kita punya sekarang ini untuk mencari ide-ide riset dan membangun satu penelitian sederhana dalam bidang sejarah ya. Dan juga saya berharap semakin banyak nih riset-riset sejarah yang unggul. Nah, nanti kita akan bisa bawakan juga ke lomba internasional. Baik, terima kasih Kak Mira, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih anak-anakku, terima kasih Kak Shailendra. Kak Shailendra ini juri juri pembina dan pokoknya segala-galanya lah di COS ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Sai dan semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Ibu, makasih Ibu Monica, Kak Sai, dan semua hadirin, para Ibu Bapak guru dan siswa-siswa. Iya. Terima kasih. Calon peserta lomba peneliti belia. Iya. Semoga sukses lombanya ya. Terima kasih Ibu. Sukses Bu Ika. Iya, terima kasih banyak Mas. Luar biasa. Sama-sama Ibu Ika. Terima kasih Ibu. Iya, makasih. Sudah mulai live semua. Iya, izin saya akhiri meeting ini, webinar ini. Alright. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Ya, malam.
Saya juga Thank you. izin Sampai semuanya, ketemu Kak lagi. Sai ya, sampai semuanya izin. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ketemu Thank lagi. you. Ya, iya, sampai ketemu lagi.